Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Ane penasaran karena perubahan sikap Tasya. Tapi Ane nggak mau mencampuri urusan Tasya. Kali ini, Ane membiarkan Tasya menyelesaikan masalahnya sendiri. Ane teringat akan ucapan Tasya tentang konsep pernikahan. Ia mulai penasaran dengan konsep-konsep pernikahan itu guys. Dengan perlahan tapi pasti, Ane mulai berselancar mencari info tentang konsep-konsep pernikahan yang diucapkan Tasya guys. Ane membayangkan betapa indahnya pesta yang akan digelar nanti, bersama dengan anak-anak rumah singgah, dan juga anak-anak rumah tahfiz. Ane mulai mencari-cari lokasi outdoor yang cocok, untuk pestanya nanti guys. Tapi Ane teringat pada Hafiz. Ane berpikir, alangkah baiknya jika rencana dan ide ini, ia diskusikan dulu bersama Hafiz. Hafiz setuju nggak ya guys, dengan ide yang akan disampaikan Ane? Jom, kita simak sama-sama guys. Kali ini Ane mencoba untuk nggak ikut campur urusan Tasya. Ia membiarkan Tasya menyelesaikan masalahnya sendiri. Hari ini Ane sangat menikmati harinya di rumah. Setelah selesai membantu Mbak Sari di dapur, Ane kembali ke kamar. Setelah masuk, ia langsung menarik kursi dan membuka laci meja belajarnya. Di sana ia mencoba berselancar dengan laptopnya. Ane teringat dengan ucapan Tasya. Kemudian ia mencoba searching dengan kata kunci, konsep pesta pernikahan. Perlahan jari jemari Ane semakin lancar melihat dan membaca beberapa artikel tentang konsep pernikahan. Mata Ane mematut pada sebuah artikel yang membahas tentang konsep pesta outdoor. Kemudian dengan serius, Ane membacanya. Khayalnya pun bermain dalam benaknya. Ia membayangkan, betapa indahnya pesta yang akan digelar nanti, bersama dengan anak-anak rumah singgah, dan juga anak-anak rumah tahfiz. Lalu Ane mencari-cari lokasi yang bagus, untuk pesta outdoor nantinya. Namun sesaat ia teringat dengan Hafiz. Mungkin dia harus berdiskusi dulu dengan Hafiz, sebelum memutuskan, dan memaksa Hafiz, untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Karena menikah itu bukan hanya terdiri atas dirinya sendiri, tapi ada calon pasangan. Belum tentu Mas Hafiz setuju dengan konsep seperti ini. Bisa jadi dia punya keinginan, ataupun mimpi tersendiri. Tapi nggak ada salahnya juga aku tanyakan padanya nanti, monolog Ane dalam batinnya. Akhirnya Ane menghentikan pencariannya, lalu menutup kembali laptopnya. Saat Ane memasukkan kembali laptop itu ke dalam laci, terdengar suara dering dari handphonenya. Ane langsung mengambil dan melihat nama yang tertera di layar. Halo, Assalamualaikum Mas, sapa Ane? Waalaikumsalam. Ne, aku ganggu kamu nggak? Tanya Hafiz dari balik handphone. Enggak. Aku lagi nyantai kok Mas. Memangnya ada apa Mas? Tapi kamu jangan marah ya, pinta Hafiz dan membuat Ane penasaran. Iya, aku nggak akan marah, sahut Ane. Kalau hantarannya dipercepat, kamu setuju nggak? Dipercepat? Kenapa harus dipercepat Mas?
Apa nggak bisa sesuai kesepakatan itu aja? Tanya Ane lagi. Itu dia nih, mulai Jumat sampai Minggu. Aku harus berangkat keluar kota mewakili kantor, dan nggak bisa diwakilkan, jelas Hafiz masih dari seberang. Oh gitu ya mas. Ya udah, nanti aku sampaikan sama Om Ridwan. Tapi apa nggak lebih baik kamu yang ngomong langsung ke Om Ridwan mas, usul Ane. Ya udah, kalau gitu, nanti pulang kerja, aku langsung meluncur ke sana ya, kamu nggak kemana-mana kan? Tanya Hafiz memastikan. Aku di rumah mas, memang lagi pingin full day di rumah, ungkap Ane. Syukurlah kalau begitu. Tunggu masmu ini ya. Assalamualaikum, ucap Hafiz menggoda Ane saat mengakhiri pembicaraannya. Waalaikumsalam, sahut Ane sambil tersenyum bahagia. Ane kembali meletakkan benda pipi itu di atas meja. Lalu ia keluar kamar untuk menemui Mbak Sari. Ane berjalan ke dapur, namun gak melihat Mbak Sari di sana. Kemudian Ane mencoba mencari di ruangan lain. Saat melewati ruang laundry, sekelebat mata Ane menangkap bayangan Mbak Sari. Ane mencoba menelisik ruangan itu. Dan ternyata benar, Mbak Sari sedang sibuk menyetrika baju-baju yang udah menumpuk di keranjang. Ane mendekati Mbak Sari. Ia tahu betapa lelah tubuh tambunnya melakukan semua pekerjaan di rumah yang gak terlalu luas ini. Dan ia lalui setiap hari demi mencari uang untuk biaya hidup ibu dan anaknya. Ane menatap sendu pada orang yang gak pernah mengeluh capek. Tapi Ane tahu, pasti Mbak Sari juga gak ingin menjadi seperti ini, jika ditanya dari hati ke hati. Mbak Sari tersadar, saat ada sepasang mata yang sedang memperhatikan dirinya sejak tadi. Mbak Ane, ada yang bisa saya bantu Mbak? Tanya Mbak Sari, sambil kedua tangannya terus bekerja merapikan serta menyetrika baju. Gak ada Mbak, saya cuma kecarian aja. Biasanya juga di dapur, ini kok malah menghilang, tukas Ane sambil tersenyum. Soalnya, bajunya udah pada numpuk. Kalau Nyonya sampai melihat ini, ngomelnya nggak udah-udah, terang Mbak Sari sambil tertawa kecil. Mbak maklumi aja ya, jangan dimasukin ke hati. Tante memang seperti itu. Tapi kalau kita pandai mengambil hatinya, Tante adalah orang yang baik. Saya kagum sama sifat Mbak Ane. Meskipun selalu disakiti, dimarahi, tapi Mbak nggak pernah marah, ataupun membantah omongan Nyonya. Hatinya terbuat dari apa sih Mbak? Kelakar Mbak Sari. Mbak Sari ada-ada aja. Ya sama dong seperti hati Mbak Sari, sahut Ane tertawa renyah. Oh iya Mbak, di kulkas ada bahan apa aja ya? Aku pingin buat cemilan, tutur Ane lembut. Wah, tumben. Mas Hafiznya mau datang ya Mbak, tebak Mbak Sari, dan ternyata memang benar. Kok tebakan Mbak Sari bener sih? Deci Ane dalam benaknya. Tuh, kan? Diam begitu, pasti benar tuh tebakan saya, sergah Mbak Sari, membuat Ane menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Yowes, mau dibuatin cemilan apa? Nanti biar saya buatin, ucap Mbak Sari menawarkan tenaganya. Iya Mbak, sekalian saya juga pingin belajar. Sepertinya saya harus les privat nih sama Mbak Sari, seloro Ane serius. Boleh, khusus untuk Mbak Ane, gratis. Beneran nih, Mbak Sari pun mengangguk dengan pasti. Akhirnya waktu pun terus berjalan. Jarum jam terus berputar, menandakan waktu siang akan berganti malam. Senja di ufuk barat mulai menampakkan wajahnya. Mengiringi perjalanan Hafiz,
menuju rumah calon pendamping hidupnya. Sebelumnya Ane udah pamitan dengan Om Ridwan, melalui sambungan telepon. Ane juga udah mempersiapkan cemilan, yang akan ia hidangkan, untuk menyambut kedatangan Hafiz. Hidangan yang dibuatnya bersama Mbak Sari. Begitu sampai di rumah, Om Ridwan langsung menuju ke kamar. Tak lama kemudian, Om Ridwan udah kembali ke ruang tamu, menunggu kedatangan Hafiz. Ane juga udah menyiapkan minuman dan hidangan, untuk Om Ridwan dan juga Hafiz. Tante Widya yang baru pulang bersama Tasya, langsung menajamkan sorot matanya, melihat suami dan keponakannya duduk manis di ruang tamu, dengan segelas kopi, dan juga kue di atas piring kecil tersaji di atas meja. Wah, sweet sekali ya, sore-sore begini duduk manis, ditemani hidangan di atas meja. Pasti makanannya ini enak, ucap Tante Widya sambil mencomot kue di meja. Mama, bentak Om Ridwan. Kenapa sih Pak, gak boleh Mama cicipin? Gerutu Tante Widya seraya meletakkan kembali kuenya ke piring dengan kasar. Masuk rumah, gak pakai salam. Tangan masih kotor, langsung nyelonong aja. Seperti itu yang Mama ajarkan pada Tasya, tandas Om Ridwan. Tasya dan Ane hanya terdiam. Sementara Tante Widya, menatap jengah pada Ane. Lalu langsung melangkahkan kakinya meninggalkan mereka di ruang tamu. Tasya tertunduk kaku. Ia nggak berani menatap papanya yang sedang emosi. Ia pun berniat menyusul jejak langkah sang mama. Namun langkahnya terhenti, saat papanya memanggil. Tasya, kemari kamu, perintah Om Ridwan. Tasya dengan berat langkah, perlahan mendatangi papanya, masih dengan wajah yang merunduk. Dari mana aja kalian? Sampai hampir maghrib begini baru pulang, gak ingat waktu, gak ingat rumah. Geram Om Ridwan. Tasya nggak menjawab, namun buliran bening terlihat mengalir di pipi Tasya. Om, udah ya, jangan marahi Tasya lagi. Mungkin Tasya dan Tante ada kepentingan yang urgent, bela Ane pada Tasya. Kamu ini, selalu aja membela mereka, padahal mereka sering sekali menyakiti kamu, tukas Om Ridwan. Ane hanya tertunduk sedih. Kemudian Ane membimbing langkah Tasya untuk masuk ke kamarnya. Sementara Mbak Sari, dari pintu dapur, hanya mengelus dada melihat kelakuan majikannya. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara deru mesin berhenti di depan rumah. Dan Om Ridwan langsung beranjak dari tempat duduknya, menyambut kedatangan Hafiz. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, mari masuk. Maaf saya agak terlambat, jalanan padat luar biasa Om, ucap Hafiz sambil menyalam tangan Om Ridwan. Iya, Om maklum kok. Mbak, tolong panggilkan Ane, pinta Om Ridwan pada Mbak Sari. Iya Om, Ane udah dengar, sahut Ane sambil membawakan minuman panas dan cemilan untuk Hafiz. Hafiz tersenyum bahagia, melihat gadis berparas ayu, dengan hijab berwarna mint, menambah sejuk bagi mata yang memandang. Ini Mas, silahkan diminum, ucap Ane menawarkan suguhannya. Sementara netra Hafiz masih terus pada wajah ayu di depannya. Nak Hafiz, suara Om Ridwan membuatnya sadar dari lamunannya. Dengan senyum malu, Hafiz pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah mendengar maksud dan tujuan Hafiz datang bertamu, apakah Om Ridwan akan setuju dengan rencana Hafiz?
Akankah rencana hantarannya akan dipercepat? Jom kita simak kelanjutannya pada bab selanjutnya di Yurihan Channel guys.